Tadi itu kalian tanya domestik nggak enak, ada orang luar. Sudah bisa? Ayo, silakan. Teman-teman media, teman-teman tahu bahwa dalam konteks LPG itu ada dua jenis LPG. Ada jenis LPG yang 3 kg dan ada LPG yang di atas 5 kg. Itulah yang membedakan antara LPG yang disubsidi dan LPG yang tidak disubsidi. Untuk 3 kg itulah LPG yang disubsidi. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan. Flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu bos. Tapi kalau dibilang harganya langka, saya pikir laporan dari kami standar minimum di atas 10 hari kok, di atas standar minimum nasional. Stoknya aman ya, Pak? Aman. Berarti ada kemungkinan harganya turun kalau harga minyak dunia turun ya Pak? Pasti. Jadi akan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik. Tapi kalau untuk LPG 3 kg, sejak LPG diterapkan tahun 2006 atau 2007? Enggak, 2006 atau 2007 LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah. Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira. Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari yang kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan. Harga yang kita tetapkan waktu itu berapa? 17.000 sampai 18.000. Itu harga subsidi harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai 25.000 waktu itu dibuat. Tapi begitu kita mau tertibkan kan ya macam-macam lah. Tapi ya udahlah, sudah berlalu. Sekarang yang penting Hormuz baik kok. Bapak, harga BBM non subsidi kan dari yang naik ya Pak. Tapi kan pertama sama bensin belum naik, itu kira-kira bakal naik juga nggak sih Pak? Saya katakan bahwa kalau yang untuk BBM non subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian. Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian. Karena kan yang bisa kita jamin negara, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi. Dan itu kan peraturan Menteri SDM 2022 kan sudah jelas itu, ada formulasinya. Begitu ya Dek ya? Hah? Ya nanti kita lihatlah. Kalau untuk subsidi gue bisa jawab. Langsung jelas dengan angka-angkanya. Yang mana? Kalau subsidi sampai dengan harga ACP dunia $100 tidak akan naik. Rata-rata. Sekarang average rata-rata dunia ACP kita dari Januari sampai tertanggal yang saya ngomong itu kurang lebih sekitar $76. Hari ini ya, kalau kemarin kan 77, kan pernah naik sampai 105, 106. Sekarang kan udah turun kan? Sudah di bawah 100 ya Pak Dirjen ya. Jadi rata-rata tadi pagi saya bangun tidur, bacaan saya sekarang adalah harga ICP dunia. Dan ICP rata-rata, kita mungkin 76 sekian. Pak,
begitu. Kabarnya Sabtu kemarin tuh ada kapal tanker bawa LPG ke Indonesia, itu tuh sebenarnya pesanan Pertamina atau gimana? Lewat dari Selasar di sebelah. Laporannya di Reuters, tapi benderanya kanan. Waduh, saya bukan wartawan internasional ya. Saya Menteri SDM Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba saya cek ya. Oke. Solar subsidi, kalau non subsidi itu sekali lagi saya katakan harga pasar. Sekarang kan kalau kita lihat dengan ICP sekarang, B0 itu lebih mahal daripada B40. Nah, pasti ada koefisien pembaginya di situ, perhitungannya. Jadi pasti kalau pada saat turun ya turun, naik ya naik. Gitu, ya. Oke teman-teman. Ya saya cuma sampaikan aja lah, BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak. Jangan model kayak saya, kayak Dirjen, Wamen, karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Apa nggak malu kita? Itu aja ya bos ya. Pengawasannya ketat. Gimana? Ya saya kan waktu di Seoul di Korea, waktu saya menyampaikan bahwa BBM-nya itu akan diberikan per hari 50 liter. 50 liter itu kan tangki sudah penuh itu, sudah bisa 400 kilo itu. 300 kilo lebih lah, hampir kurang lebih 400. Sebagai mantan sopir angkot, ya itu pengalaman saya. Terkecuali ada maksud lain kamu isi lebih dari itu. Tapi itu tidak berlaku untuk bis, trek-trek yang mengangkut beras, mengangkut sayur, logistik. Jangan trek yang dipakai untuk kelapa sawit sama tambang. Itu abuleke namanya ya. Untuk motor juga nggak ada pengawasan, Pak? Hah? Kalau motor sampai dengan sekarang, Adinda mau isi berapa aja nggak apa-apa. Soalnya di sosmed itu rame orang bolak-balik pakai motor yang tingginya besar buat beli pertalite. Ya itu kembali Dinda, kita harus punya hati Dinda ya. Dinda punya hati dong gitu. Janganlah kau pakai gen, janganlah kau bolak-balik, kasihan rakyat kita Dinda ya. Cari rezeki itu penting, tapi yang baik-baik ya Dinda ya. Hah? Pengawasan itu ada, tetapi yang terpenting itu adalah keinsafan dari diri kita ya. Masa sih kita harus malu nggak kalau kita diawasi terus Dinda? Gitu ya. Apalagi? Apa? Judulnya apa ini sekarang? Oke. Menyangkut dengan perintah Bapak Presiden dalam rangka nggak kebetul hari ini saya. Menyangkut dengan penataan IUP yang atas perintah Bapak Presiden itu dikhususkan kepada IUP-IUP yang ada di dalam kawasan hutan yang meliputi hutan lindung, hutan konservasi, cagar alam, ataupun taman nasional, hutan-hutan produksi terbatas, atau hutan-hutan yang bisa dikonversi yang belum ada IPPKH-nya. Itu yang akan dilakukan penataan. Sementara dalam kawasan hutan yang sudah ada IPPKH-nya dan atau aturan lain yang memungkinkan, maka itu dengan sendirinya tidak akan dilakukan evaluasi. Karena izinnya kan sudah ada. Gitu bos. Tetapi kalau di areal yang belum ada izin IPPKH-nya, itu yang akan menjadi bagian yang dievaluasi. Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden tentang langkah-langkahnya dan nanti akan diumumkan pada waktu yang tepat. Ya? Hah? Semua tambang lah. Semua memukau lah, tambang apa aja ada. Nikel ada, batu bara ada, emas ada,
apa lagi? Boksit ada, pasir kuarsa ada, timah ada, semuanya. Karena total IUP kita kan ada 4.000 lebih, kurang lebih sekitar 4.000, hampir 5.000 lah, hampir 5.000, kurang lebih ya, 4.000 lebih. Enggak sampai 5.000 tapi hampir. Baik bos. Oh, apa Dinda? Proyek ini Pak, apakah ini juga bagian dulunya dari proyek IDD yang dikelola Chevron itu atau memang tersendiri gitu Pak? Enggak, ini barang baru. Ini adalah baru dilakukan eksplorasi. Makanya waktu saya masuk jadi Menteri SDM, pertama yang kita lakukan adalah meningkatkan produksi sumur-sumur yang sudah ada dengan teknologi, tapi juga kita melakukan percepatan eksplorasi. Inilah buah daripada eksplorasi beberapa tahun lalu. Ya. Wah ini pasti besar bos. Yang tahap pertama aja investasinya kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Mana Pak Joko? Kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Itu di tahap pertama. Dengan ada penemuan yang baru ini lagi, itu bisa karena dekat aja kan mereka kan. Jadi ya mungkin kurang lebih sekitar 20 miliar US dollar. 20 miliar itu sama dengan 300, asumsi 17.000 atau 16.500. Ya 340 T lah. Jadi memang ya begitulah ya. Apalagi? Pak, terkait kapal Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz, update-nya ada apa Pak? Kita terus melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran. Kolaborasi SDM dengan Kemenlu itu juga kita lakukan terus. Doain ya. Karena tidak semuanya harus kita sampaikan kepada publik. Ini bicara geopolitik dalam kondisi kayak begini. Ya boleh kita terbuka tapi jangan terlalu banyak terbuka lah. Nanti malu juga kita ya. Operator kapalnya katanya ini orang India ya Pak? Saya tidak tahu ya. Berarti saya harus jadi direktur operasional perusahaan itu baru saya tahu. Mbak kamu pikir Menteri SDM itu tahu semua ya? Oke ya, makasih ya. Makasih ya. Makasih. Sukses semua ya.